Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Keselamatan datang bukan melalui ketaatan hukum, tetapi melalui iman di dalam Yesus Kristus yang dalam kematian dan kebangkitannya membawa keselamatan. Dalam keseharian kita, sering kita menilai seseorang dari fisiknya, dari tampak luarnya. Namun yang harus kita ketahui, bahwa Tuhan melihat dari isi hati kita. Ada isi apa dalam hati kita? Kalau ada keputusan, kemunafikan, kesombongan, kecemburuan, iri hati, dendam dan amarah, maka sesungguhnya kita mengisi hati kita dengan kehancuran dan keburukan. Dalam hal ini terjadi karena kita menjadikan diri kita tuan atas hidup kita. Kita menganggap diri kita paling hebat dan benar dibandingkan dengan orang lain. Hati kita mengabaikan akan hadirnya Allah dalam hidup kita, yang seharusnya menjadi tuan atas hidup kita dan membiarkan Tuhan mengisi hati kita. Kalau di hati ada cinta, maka tidak akan ada dusta dan kemunafikan. Bacaan Injil hari ini berkisah tentang Yesus yang membungkam kemunafikan para ahli Taurat mengenai praktek hari Sabat. Yesus tidak meniadakan hari Sabat, tetapi Yesus membuka pikiran para ahli Taurat tentang Sabat yang sesungguhnya, yaitu ketika kita sungguh menghadirkan belas kasih Allah yang peka akan kebutuhan sesama dan tanggap terhadap situasi di sekitar kita, khususnya terhadap situasi kemiskinan, penderitaan, penganiayaan, dan situasi lainnya di mana cinta dan belas kasih Allah belum mendapatkan tempatnya. Sahabat tidak mengabaikan belas kasih Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, panggilan kita hari ini adalah untuk menempatkan Allah di dalam hati kita dan menjadikan Dia segala-galanya dalam hidup kita. Allah harus menguasai ruang hati kita dan harus menjadi yang utama dalam hidup kita. Apapun pilihan hidup kita saat ini, hendaknya Tuhan harus tetap menjadi yang utama. Ketika kita telah mulai mengabaikan Allah dalam hidup kita, menjadikannya nomor kesekian dalam hidup kita, maka secara sadar atau tidak sadar, kita secara perlahan menjadikan diri kita tuan atas hidup kita. Akibatnya, kita akan merasa cepat lelah, cepat bosan dengan pekerjaan, cepat putus asa bila gagal atau menghadapi tantangan dan cobaan dalam pekerjaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam keluarga kita dan kita jadikan Yesus sebagai tuan atas keluarga kita, sehingga ketika anggota keluarga kita melakukan kesalahan atau kekeliruan, maka kita tidak cepat menghakimi, tetapi dengan penuh belas kasih Allah kita mengampuni. Kita tidak cepat curiga, tetapi percaya. Kita tidak cepat marah, tetapi lebih banyak bersabar. Kita tidak cepat mendendam, tetapi mendoakan. Dan hidup kita akan terasa penuh sukacita bila Yesus sungguh menjadi tuan atas hidup kita. Amin. Salam sehat, semoga Tuhan memberkati dan senantiasa menyertai kita semua.